Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya berdoa buat teman-teman semuanya, semoga hidupnya selalu barokah, hidup berlimpah. Yang saat ini lagi banyak hutang, semoga Allah lunaskan hutang. Yang punya hajat, ingin rezekinya lancar, semoga Allah luaskan rezekinya. Punya keinginan apapun, insya Allah semoga Allah kabulkan apa yang menjadi hajat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting nih, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Saya selalu ingatkan, buat saya pribadi, buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya, yuk, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, jangan lupa minta juga ampunan Allah. Karena berkali-kali saya katakan bahwa ketika kita sudah diampuni Allah, insya Allah hidup kita itu akan barokah. Insya Allah masalah kita akan diselesaikan oleh Allah dengan caranya. Seperti biasa, jangan lupa bersyukur ya. Tetap saya katakan jangan lupa bersyukur. Saya pribadi, buat teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita untuk terus bersyukur. Selalulah setiap malam itu berafirmasi, bermeditasi lah, mengucapkan kata-kata syukur itu. Teman-teman saat ini yang lagi punya banyak masalah, banyak hutang, kemudian ingin solusi, ingin keluar dari jeratan hutang itu, yuk, tingkatkan syukurnya. Katakan saja, mau tidur, bangun tidur, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah aku sehat, aku kaya, hutangku lunas. Selalu katakan itu. Udahlah, jangan pikirkan bagaimana nanti caranya, apa iya ya, apa bisa ya, udah stop itu. Yang penting lakukan saja, biar nanti Allah itu yang memberikan jalan, memberikan petunjuk atas usaha yang kita lakukan. Maka karena itu jangan lupa untuk terus bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk nggak bersyukur ya. Lagi kondisi banyak utang, banyak masalah, apapun itu, yuk terus bersyukur. Insya Allah hidup kita barokah. Baik, seperti biasa sebelum materi ya, buat teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor tertera ini. Dan itu grup gratis ya. Saya selalu untuk mengingatkan ya. Untuk grup Mahkota itu gratis. Kalau yang berbayar itu kita ada kelas online. Kelas online itu berbayar, yang dia kelas khusus, yang insya Allah kita bimbing secara totalitas, secara intens. Teman-teman yang lagi banyak hutang, ingin hutangnya lunas, nah ikut di kelas online, memang dia berbayar. Nanti bisa dihubungin adminnya, tanya bagaimana sistemnya, kelas online itu apa aja yang kita pelajarin, bisa ditanya, itu berbayar. Tapi kalau yang untuk grup ya nggak apa-apa, gabung aja, hubungi nomor tertera itu nomor saya ya. Nah itu teman-teman semua. Baik, hari ini saya ingin ngasih motivasi lah buat teman-teman semuanya yang sedang terjebak, yang sedang kesulitan masalah hutang. Saya tuh kasihnya begini ya, sebenarnya ini materi selalu saya ulang-ulang, tapi nggak apa-apa lah ya. Atau teman-teman ada yang belum nonton, yang baru menonton video ini ya, semoga ini bermanfaat, menjadikan motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang terpuruk masalah hutang. Saya selalu bilang, udah deh, stop meminta hutang lunas. Saya katakan begitu. Ini sesuai pengalaman saya ya, bukan saya bicara itu asalnya, enggak, ini sesuai pengalaman pribadi saya. Makanya saya katakan udah deh, stop meminta hutang lunas. Karena itu dulu yang saya katakan, orang yang punya hutang, yang berhutang, terlilit hutang, itu kan fokusannya kan ingin segera hutangnya lunas, kemudian cemas, takut, khawatir, kemudian maunya gitu berdoa, doanya cepat dikabulin. Kemudian orang yang punya hutang itu mentalnya tuh down dan lain sebagainya. Itu saya mengalami benar. Makanya dulu saya cerita pengalaman ya. Dulu itu saya kerjakan, saya lakukan. Artinya begini, saya sudah berdoa, apa yang dikatakan guru saya, apa yang saya pelajari dari buku-buku, ikut kelas online, ikut seminar, itu saya praktikin semuanya. Berdoa dengan bersyukur, kemudian doa dengan ilmu law of attraction gitu ya, membayangkan, kemudian pakai ikhtiar langit, sholawat, istighfar, itu saya kerjakan dulu. Berdoanya, ya Allah minta lunasin hutangku, ya Allah, pokoknya apa yang menjadi hajat kita itu kita minta sama Allah. Itu saya lakukan dulu, minta hutang lunas, kemudian minta rezeki lancar, minta kaya, minta semuanya, minta sehat, semuanya tuh saya minta. Tapi sesuai perjalanan yang saya lakukan itu, akhirnya karena selalu saya berdoa itu, ya Allah tolong lunasin hutangku, ya Allah tolong bukakan jalan atas persoalan yang kuhadapin. Akhirnya yang muncul itu kemelekatan dalam pikiran saya.
Tapi bukan berarti saya melarang teman-teman semuanya untuk berdoa seperti itu ya, enggak. Boleh dan bahkan bagus. Bahkan kita juga dianjurkan tuh berdoa dengan meminta. Jadi kalau teman-teman itu hutangnya lagi banyak, ingin lunas, ya boleh, ya Allah lunasin hutangku, ya Allah murahkan rezekiku, ya boleh, sangat bagus. Dan itu menurut saya ya harus berdoa seperti itu. Bukan harus sih ya, berdoa itu seperti itu. Tapi dalam ini sesuai pengalaman, saya bilang udah deh stop minta hutang lunas. Jadi yang diminta itu jangan hutangnya lunas, tapi minta aja lah dulu ampunan Allah. Saya selalu bilang udah deh, jangan minta hutang lunas, jangan minta jalan keluar, jangan minta keajaiban, jangan minta, udah ente minta ampun aja sama Allah. Istighfar aja banyak-banyak sama Allah. Seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Karena kesulitan kita, keterpurukan hidup kita itu disebabkan karena dosa kita. Jadi kita baik secara sadar atau tidak sadar, terjadinya hidup kita saat ini sulit, banyak utang, itu bisa jadi sebab karena dosa dan kesalahan kita, sehingga kita ya dikasih kesulitan itu oleh Allah, yang tujuannya supaya kita tuh kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi sudah deh, ente banyakin aja minta ampun dengan kesadaran penuh, dengan ketulusan hati. Ya Allah, jika memang kesulitan hidupku ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah, ampuni aku ya Allah. Udah, habis itu ente banyakin istighfar. Udah, jangan pikirkan bagaimana nanti caranya Allah melunasin, bagaimana nanti rezeki saya, bagaimana nanti masa depan saya, bagaimana aset saya dan segala macam. Udah deh, lepasin aja semuanya sama Allah. Udah, kita fokus, ente fokus, Anda fokus, minta ampun sama Allah. Biarlah Allah yang selesaikan itu semua. Karena orang yang minta ampun, orang yang minta ampun kan beristighfar, itu kan minta ampun. Orang yang mendawamkan istighfar, dia rajin beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hatinya, banyak hal yang dia dapatkan dengan istighfar itu. Salah satunya adalah pertolongan Allah, dibukakannya jalan atas persoalan yang dihadapin, kemudian dimudahkan rezekinya dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi sebenarnya seperti perkataan guru saya dulu ya, guru saya itu bilang begini, jika kamu punya impian banyak, keinginan banyak, atas persoalan yang banyak, bahkan yang rumit, maka wakilkan saja semua hal itu dengan satu amalan, satu bacaan, apa itu? Istighfar. Jadi udah deh, biarkan Allah yang menunjukkan jalan itu. Fokus kita, fokus Anda dalam menyelesaikan masalah, banyakin istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah, apalagi di akhir malam ya, udah banyakin istighfar aja deh. Istighfar itu manfaatnya luar biasa. Saya nggak bahas tentang manfaat istighfar itu, nggak, nanti teman-teman bisa lihat. Tapi secara pengalaman saya ketika saya mengamalkan itu, yang tadinya kemelekatan muncul dari mana ya, apa iya ya, kapan ya terkabul. Akhirnya yang muncul karena saya fokusnya itu minta ampun sama Allah, yang muncul itu adalah kepasrahan hati, keikhlasan hati, kemudian keyakinan hati bahwa insya Allah Allah pasti menolong. Berbeda dulu ketika saya berdoa, ya Allah tolong lunasi utangku, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah keluarkan aku dari persoalan ini. Berbeda yang saya rasakan ketika saya fokusnya minta ampun. Nah ini teman-teman kalau mau ikut saya bagus, tapi saran saya coba deh, dicoba dulu. Kemarin udah saya sampaikan di video sebelumnya ya, bahwa coba deh 30 hari. Dalam 30 hari ente itu berdoa sama Allah, jangan minta apa-apa kecuali minta ampunan Allah. Banyakin istighfar, pasti rasanya beda. Saya meyakini pasti beda. Yang paling saya rasakan itu, dan teman-teman coba deh, yang dirasakan tuh ketenangan, kemudian rasa pasrah, rasa ikhlas, rasa ridho, karena kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Dulu itu berbagai cara sudah saya lakukan. Pengen hutang lunas, coba bisnis baru, yang harapannya dengan bisnis ini bisa melunasi hutang, modalnya pinjam lagi gitu ya. Akhirnya kita jalankan bisnis, nggak selesai juga, malah hutang makin banyak. Coba lagi usaha yang lain, coba lagi, coba semuanya, coba saya gagal semuanya. Akhirnya saya menyerah dan saya fokus tuh Rialdo, minta ampun sama Allah. Saya nggak pikirkan tuh bagaimana nanti jalannya, enggak. Saya fokusannya itu dibimbing guru saya fokusnya itu minta ampun sama Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya bekerja seperti biasa. Ya kalaupun ditagih utang ya tetap dihadapin dengan segala risiko apapun. Jadi buat teman-teman semuanya udah deh, fokus saja minta ampun dulu. Percaya sama Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu punya banyak cara untuk bisa menyelesaikan hutang kita, untuk bisa mengabulkan doa kita, untuk bisa menyelesaikan atau membuka solusi atas persoalan yang kita hadapin. Kita banyakin istighfar, minta ampun, karena semua kesulitan itu secara sadar atau nggak sadar itu akibat dosa dan kesalahan kita. Sehingga Allah itu mendidik kita dulu, membersihkan dulu. Maka dulu selalu saya bilang, semua kesulitan yang saya hadapin saat itu saya konversikan konversikan ke doa saya, ya Allah, jika memang kesulitan ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Dulu saya begitu. Coba nih teman-teman semuanya dah, stop minta hutang lunas, tapi minta saja ampunan Allah.
minta saja ampunan Allah, ikutin alurnya, nikmatin ya dengan segala kepahitan, dengan segala tangisan air mata, sudah bismillah, insya Allah Allah akan bukakan jalan dengan caranya. Yang penting tugas kita perbaiki diri, perbaiki ibadah, benar-benar minta ampun, jauhi perbuatan maksiat, ibadah yang benar, ibadahnya itu diistiqomahin, insya Allah, percaya deh. Insya Allah Allah pasti menolong. Gak mungkin, Allah itu yang memiliki dunia ini, Allah itu yang tahu segalanya tentang diri kita, Allah itu yang menggenggam segalanya. Jadi gak ada cara lain. Kalau kita ingin keluar dari jeratan hutang, ya datang ke Allah, minta ke Allah yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan apapun, yang bisa berbuat apa, yang bisa melakukan apa aja, yang bisa mengabulkan semua doa-doa kita, insya Allah teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi saya katakan, stop meminta hutang lunas, tapi mintalah ampunan Allah. Insya Allah dengan itu hidup kita akan barokah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.